Ancaman krisis air bisa terhindar jika hujan disimpan. Tanah Airku, Salah Kelola Hujan, buku kedua 2016, dan Hujan Harus Disimpan, buku ketiga 2018. Judul buku saya ini berdasarkan surat Ar-Ra'd ayat 17, tahap demi tahap terbukti dengan beberapa peraturan dan undang-undang. Walaupun di awal saya sosialisasikan penuh dengan penolakan dan dianggap menyesatkan, sampai dianggap gila saya, karena sudah terbiasa selama ribuan tahun hujan dibuang, dan saya menganjurkan hujan untuk disimpan. Berikut saya akan jelaskan secara logika jika turun hujan. Nah, seperti ini, hujan adalah satu-satunya sumber air tawar di bumi ini, dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap 6 bulan dalam 1 tahunnya, yaitu di bulan September sampai dengan Februari itu musim hujan, dan bulan Maret sampai dengan Agustus adalah musim kemarau. Ini adalah hujan yang turun di wilayah Indonesia, ditangkap oleh 17.000 das. Jadi 3.034 miliar meter kubik per tahunnya hujan turun. Dengan kebijakan drainase konvensional, hujan terbuang langsung ke laut yang dapat menyebabkan banjir di beberapa daerah sebanyak 2.172 miliar meter kubik per tahun, atau 72% hujan terbuang. Nah, inilah kalau kebiasaan ini terus dilanjutkan dan run-off-nya makin membesar, misalkan ada pembangunan ditutup, akhirnya kan tutupan resapannya mengurang, jadi run-off-nya menambah luasnya. Jadi ini makin banyak. Ini harus segera direvolusi dengan mengelola hujan yang benar sesuai surat Ar-Ra'd ayat 17. Nah, inilah dengan putaran bumi mengelilingi matahari terjadi musim kemarau dan musim banjir, atau musim panas dan musim dingin. Musim hujan, hujan banjir, kemarau, kekeringan, karena konsep menanganinya tadi salah. Menurut surat Ar-Ra'd, membuang hujan itu batil. Nah, seperti ini, kalau hujan turun di bumi di 17.000 das di Indonesia, hujan seluruhnya 3.000 miliar meter kubik per tahunnya turun, jatuh di 17.000 das. Cara pengelolaannya secara umum tadi, yang 72% itu yaitu 2.160 miliar ini terbuang. Jadi selama turun hujan ini, run-off ini langsung hilang karena menjadi run-off. Jadi selama turun hujan ya. Terus sebagiannya menjadi infiltrasi. Nah, infiltrasi ini yang bertahan sampai 6 bulan berikutnya, sampai bulan Maret ya, kemarau, Agustus. Ini menjadi infiltrasi, menjadi aliran base flow, mengisi sungai. Jadi seandainya tidak ditampung di waduk, bendungan, setu, danau, embung, ini akan habis. Ini teori Dr. Mock, karena water balance merupakan siklus tertutup dengan periode tahunan, maka perubahan groundwater storage selama 1 tahun 0. Karena yang run off langsung ke laut, yang infiltrasi ini selama 6 bulan juga langsung ke sungai ke laut. Makanya harus dibuat bendungan, waduk, supaya
tidak langsung terbuang dan bisa dimanfaatkan oleh manusia yang meresap tadi. Itulah filosofi surat Ar-Ra'd ayat 17. Jadi yang benar hujan harus diresapkan. Nah, ini konsep yang selama ini sampai saat ini drainase konvensional, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 12 garis miring PRT garis miring M 2014 lampiran 1 pada halaman 3. Konsep drainase konvensional paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir. Nah, ini cocok dengan tadi skema tadi, banjir yang 72% tadi. Dan juga longsor. Nah, ini terbukti. Nah, sekarang dengan 2014 ini, permen ini sudah mereformasi menjadi drainase ramah lingkungan atau eco drainase. Nah, ini yang benar, sama, cuma beda lampiran ya, peraturannya sama. Dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai, namun diusahakan meresap ke dalam tanah. Nah, ini udah ada undang-undangnya. Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Kota Spun, kota yang meresapkan air, guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Iya, kalau meresap tadi kan. Konsep ini sifatnya mutlak di daerah beriklim tropis dengan perbedaan musim hujan dan kemarau yang ekstrim seperti di Indonesia. Nah, ini mutlak sifatnya, harus diresapkan. Aturannya sudah ada sampai undang-undang dan peraturan, ini ada di halaman 4. Ini yang benar. Ini sudah sinkron dengan filosofi petunjuk Allah dalam kelola hujan, yaitu hujan harus diresapkan. Membuang hujan itu batil atau salah. Kemudian ini ada peraturan dari Menteri Kehutanan nomor 61 tahun 2014. Jadi kalau das tergolong baik harus mempunyai koefisien aliran tahunan atau koefisien runoff 0,3, lebih kecil dari 0,3. Nah, ini sama dengan maksud meresapkan tadi. Kalau sekarang kan tadi sudah 0,72 ini koefisien runoff-nya nih, lebih lah bahkan. Nah, ini harus dipenuhi syarat ini, berarti harus diresapkan. Nah, udah sinkron. Nah, kemudian tinjauan teoritis distribusi air hujan di bumi. Ini sumber dari Food and Agriculture Organization tahun 1985, perbandingan infiltrasi terhadap runoff. Nah, infiltrasi harus 75, runoff-nya 0,25. Nah, ini kan kalau dengan kondisi saat ini di Indonesia di 17.000 das berbalik kan. Runoff-nya 75, infiltrasinya dan evaporasi 25%. Nah, inilah undang-undangnya Kota Spun nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Nah, jadi udah komplit dan sinkron dengan surat Ar-Ra'd ayat 17. Nah, inilah surat Ar-Ra'd ayat 17 yang saya pahami 10 tahun yang lalu. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Nah, hujan turun di lembah-lembah, jadi firman-Nya pasti cocok dengan peristiwa alamnya. Ini peristiwa alamnya, animasi. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Nah, ini petunjuknya cocok dengan peristiwa alamnya. Ada buih dan ada arus. Demikian Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Jadi yang benar itu adalah di sini arus, kalau buih ini yang batil. Karena dalam penjelasannya
Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Nah, hilang ini saya pahami sebagai run off tadi. Begitu hujan turun, run off hilang, lari ke laut, langsung hilang. Nah, ini seperti buih. Jadi kan ini perumpamaan. Jadi ini harus bisa dipahami. Ini seperti faktanya. Jadi firmannya pasti cocok dengan ciptaannya atau peristiwa alamnya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Nah, ini yang infiltrasi, tetap di bumi. Ini yang benar. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Nah, ini perbandingannya sudah saya sesuaikan. Jadi infiltrasi kalau mau benar, mau tidak ada ancaman krisis air tahun 2040, ini harus dibuat 0,75. Jadi infiltrasi itu harus 0,75, sedangkan run off-nya itu harus 0,15 dan 0,10-nya evapotranspirasi. Jadi ini dirubah jadi menjadi 0,15. Itulah petunjuk Allah mengelola turunnya hujan yang benar dan yang batil. Nah, ini kan benar dan batil. Jadi saya menggunakan salah dalam tulisan di buku saya tadi, itu adalah petunjuk Allah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.